Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada hari ini. Tentunya kita semua dalam keadaan baik, amin. Kita mau memuji Tuhan hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, kami ucap syukur Engkau perkenankan kami lagi Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah hari ini dan Tuhan berkenan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya mari kita katakan amin. Mari kita sembah Tuhan kita, mari kita muliakan namanya, haleluya. Katakan bersorak-sorai bagi Allah kita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadap. Katakan sekali lagi, bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita tinggikan Tuhan kita, haleluya. Semua katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kuduslah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Semua bagi Dia yang bertahta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia, haleluya. Katakan surga bumi disujud menyembah. Sekali lagi, surga bumi menyembah. Surga bumi sujud menyembah. Di surga bumi sujud. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati kita, kita tinggikan Tuhan kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapan
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau bersyukur, Tuhan. Oh, dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Oh, haleluya. Segala kebaikan-Mu, Segenap hati kami, Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kau pakai bibir, mulut, hatinya, Tuhan. Sebab kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar, Tuhan, teguran-Mu. Sebab oleh karena perkataan-Mu lah kami hidup. Terima kasih, Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah saat ini. Haleluya. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa menyapa saudara dalam ibadah online hari ini. Puji syukur bahwa kita masih dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Itu semua berkat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Dan saya mau mengucapkan merdeka, karena kita juga minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita sudah merayakan HUT RI yang ke-75. Kita bersyukur dan kita tetap percaya bahwa sekalipun Indonesia masih dalam pandemik COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan terus memelihara dan menjaga bangsa Indonesia, kita semua yang ada di bangsa ini seperti biji matanya. Amin, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau membagikan atau mau share tentang firman Tuhan yang saya beri judul Tetap Tenang di Tengah Pandemik yang Masih Berlangsung. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, saudara. Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan, Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan sepanjang minggu kemarin hingga pada hari ini, Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami akan duduk diam seperti seorang Maria yang mau mendengarkan setia firman-Mu, Tuhan. Tuhan, marilah Engkau berbicara kepada kami, Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, melalui hamba, Tuhan. Engkau pakai bibir lidah hamba, Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu, untuk kita sama-sama belajar dan saling dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara jemaat gereja Balikpapan City Blessing yang saat ini sedang berada di rumah, Tuhan, yang menyaksikan, mendengarkan firman ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, seperti firman yang akan saya beri judul tentang tetap tenang di tengah pandemik yang masih berlangsung, kita tahu bahwa sampai saat ini kita masih terus diperhadapkan dengan kondisi pandemik yang masih berlangsung di tengah-tengah, bukan hanya negara kita, bahkan di negara lain juga, di kota dan sekitar kita, saudara. Nah, tapi satu hal yang mau saya bagikan adalah bagaimana kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita tenang. Saudara, seperti dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 7, saya bacakan. Dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, saudara. Ini satu firman yang luar biasa untuk kita ingat, untuk kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti yang kita tahu bahwa selama berapa bulan ini pandemik terus berlangsung, bahkan sampai detik ini, saudara, ya. Namun satu hal yang perlu kita tahu, bahwa itu tidak bisa membuat kita untuk terus-terusan merasakan kekhawatiran yang sangat besar, atau bahkan menjadi satu ketakutan yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita melupakan bahwa kita memiliki Allah
yang luar biasa, yang lebih besar daripada apapun, di mana Allah memberikan kita roh kekuatan. Nah, roh kekuatan untuk kita tetap terus berlindung kepada Tuhan. Kita bersandar dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang besar, yang lebih apapun, yang melindungi, menyertai kita di tengah pandemik ini. Dan juga kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata di kehidupan kita, saudara. Jadi itu satu yang kita perlu tahu, bahwa kita memiliki roh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kemudian roh kasih. Nah, ini menarik, roh kasih di mana Tuhan mau untuk kita tetap terus menjadi berkat, untuk kita terus memberikan pelayanan kepada orang-orang di luar sana, meskipun kita berada di tengah pandemik. Seperti puji Tuhan yang sudah kita lakukan di tanggal 17 kemarin, tepatnya di hari kemerdekaan, salah satu pelayanan Compassion Ministry yang menjadi komitmen dari gereja Balikpapan City Blessing bersama dengan organisasi YM. Kita terus melakukan pelayanan Compassion Ministry atau pelayanan belas kasih dengan memberikan makanan kepada pemulung, kepada anak jalanan, kepada orang gila, dan yang kita temuin di luar sana. Nah, ini lantas membuat gereja untuk tidak stagnan, untuk hanya diam meskipun di tengah pandemik, tapi tetap gereja bisa menjadi berkat bagi semua orang, bahkan di tengah-tengah kota Balikpapan. Nah, tapi satu hal yang tetap kita ingat, bukan hanya Tuhan memberikan kita roh kekuatan, roh kasih, tapi di akhir dalam ayat 2 Timotius dikatakan Tuhan juga memberikan kita roh ketertiban. Artinya bahwa saudara, kita tetap terus diingatkan bahwa kita harus tetap mengikuti protokol yang ada, bahwa kita terus menggunakan masker, kita mencuci tangan sesering mungkin pada saat kita masuk berkumpul dengan keluarga kita juga melakukan physical distancing, social distancing, bahkan sebisa mungkin untuk kita menghindar dari kerumunan atau kelompok besar. Nah, jadi Tuhan juga memberikan kita roh ketertiban, jadi bukan hanya semau kita. Sekalipun kita percaya bahwa yes, Tuhan melindungi kita, tapi tetap kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita roh ketertiban. Karena apa, saudara? Karena ini buat kebaikan kita, bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga beserta dengan keluarga kita yang ada di rumah. Nah, itu perlu kita ingat, saudara, ya, bahwa ini menjadikan satu pegangan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di tengah situasi yang penuh dengan kepanikan dan ketakutan ini, saudara, kita perlu senantiasa berdoa. Kita berpegang pada firman Tuhan dan menjaga kesehatan kita pribadi maupun beserta dengan keluarga kita. Namun, saudara, ketika rasa takut terus mencekam hidup saudara, maka saudara harus memiliki 3 hal ini untuk bisa menguatkan hati dan pikiran saudara. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, haleluya, saudara. Dalam ayatnya Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kata merdeka berarti kita bebas dari hal atau sesuatu yang membelenggu kehidupan kita. Namun dengan kondisi seperti ini, banyak mereka yang di luar sana masih merasakan bahwa saya tidak merdeka, saya terkekang dengan social distancing, physical distancing, atau keadaan new normal yang saya tidak bisa seperti biasanya dulu kehidupan saya. Ada batasan-batasan yang membuat sepertinya kita kayak sedikit terbelenggu, saudara, ya. Nah, apalagi dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi, bahkan sampai meninggal akibat COVID-19 ini. Nah, akhirnya di situ ketakutan mereka semakin bertambah. Mereka seperti kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun mental. Namun, apa maksud firman Tuhan bahwa kemerdekaan itu akan memerdekakan kita? Nah, saudara, yang perlu kita tahu pada Alkitab, di situ ada dikatakan, jangan takut sebanyak 365 kali. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita setiap hari kita jangan takut. Nah, Tuhan mau untuk kita tetap kuat, kita jangan takut. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, saudara. Nah, kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya yang ada di bumi ini, di dunia ini, saudara. Nah, kebenaran bahwa Tuhan kita memiliki jauh lebih besar dari apapun yang kita butuhkan.
kebenaran bahwa Dia mempunyai rencana yang sangat baik bagi kita semua sekalipun di tengah pandemik yang masih berlangsung saat ini. Nah, kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anaknya, yaitu saya dan saudara dan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, ini adalah satu hal yang perlu kita ingat agar kita tetap tenang, agar kita tetap memiliki kekuatan di masa-masa pandemi yang masih berlangsung, bahwa kebenaran bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya, itu menjadi kekuatan pegangan buat kita. Namun yang perlu saya sampaikan, perlu kita ingat bahwa bukan berarti kita tidak perlu taat pada peraturan pemerintah atau boleh bersikap semaunya kita. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Sekali lagi, kebersihan dan melakukan physical distancing atau social distancing dan protokol yang sudah memang instruksi dari pemerintah, saudara. Saudara, saya mau memberikan satu kesaksian yang saya alami di minggu-minggu ini, di mana 2 hari yang lalu saya mendengar kabar duka dari saudara sepupu saya yang sudah Tuhan panggil. Memang beliau ini adalah satu orang yang luar biasa. Beliau ini sangat baik sekali orangnya, dan dia itu family man banget. Nah, memang beliau ini sudah sakit lama, sudah ada bawaan penyakitnya. Kalau tidak salah itu dia kena batu ginjal atau kencing batu ya. Kemudian dengan obesitasnya yang menutupin lemak, dan sampai pada akhirnya beliau itu drop dan meninggal dikarenakan juga terkonfirmasi positif. Dan pada saat saya mendengar hal itu melalui telepon dari kakak sepupu saya yang lain, di situ saya kaget, saya shock. Saya shocknya bukan karena apa ya, karena dia meninggal itu bukan karena penyakit bawaannya, tetapi karena terkonfirmasi positif. Di situ ada satu kecemasan, ketakutan dalam diri saya, dan juga saya sedih. Namun pada saat saya sedih, firman Tuhan, saya diingatkan dengan firman Tuhan itu ada di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Saya bacakan saudara, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh haleluya, bahwa ini satu konfirmasi, satu kekuatan bagi saya pada saat saya merasa sedih, saya merasa down mendengar berita itu. Namun di situ saya dikuatkan. Tuhan memberikan saya ketenangan dan sukacita bahwa oh ya Tuhan, tidak apa-apa. Kalau memang ini sudah kehendak Tuhan, saya bersyukur bahwa kebenaran yang saya dengar pada saat sepupu saya meninggal, dia sudah meninggal tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Dia mengakhiri pertandingannya, dia sampai pada tujuan garis akhirnya, dan dia tetap memelihara imannya. Seperti yang saya ketahui bahwa saudara saya ini pelayanan di salah satu gereja yang ada di Balikpapan, dan dia pelayanan sekolah minggu luar biasa, bahwa pada saat dia pun meninggal itu dia sudah tahu kemana akan tujuan akhirnya dia. Yang paling menyakitkan itu adalah kalau misalnya kita mengetahui orang yang meninggal di tengah pandemik seperti ini, tapi dia itu belum mengenal Kristus. Nah, tapi kebenaran yang memerdekakan saya pada waktu saya mendengar kabar duka itu adalah bahwa sepupu saya itu sudah tenang, dan dia sudah ada di tempat di mana Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan untuk dia di sana. Haleluya, itu adalah satu penguatan yang luar biasa buat saya, dan saya juga kuatkan pada keluarga-keluarga yang lain bahwa sudah nggak usah terlalu sedih, karena dia sudah meninggal dengan tenang, dia tetap memelihara imannya, dan dia sudah menyelesaikan pertandingannya, dan satu tempat di surga dia sudah terima mahkota kehidupannya. Amin, saudara. Nah, kemudian saudara, hal kedua yang perlu kita ingat untuk membuat hati pikiran kita tetap tenang pada saat pandemik masih berlangsung ini adalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Sekali lagi, bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Mungkin banyak orang di luar sana, bahkan saya atau mungkin saudara juga pernah berpikir bahwa apakah virus corona ini hanya kebetulan saja? Jika tidak, apakah ini rencana Tuhan?
Nah, kalau jika demikian, mengapa Tuhan merencanakan yang jahat bagi umat manusia? Bukankah dalam Alkitab dicatat bahwa Tuhan mengasihi setiap umat dan anak-anaknya? Nah, tapi yang perlu kita tahu bahwa dalam Pengkhotbah 3 ayat 11b dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini satu konfirmasi, satu kekuatan buat kita bahwa tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada banyak hal di dunia ini yang kita belum ketahui jawabannya. Karena pengetahuan kita akan Tuhan itu terbatas. Namun kita dapat belajar dari kisah Ayub. Nah, dalam kitab Ayub itu dikatakan ada seorang yang saleh sekalipun itu bisa mengalami perubahan kehidupannya 180 derajat dalam waktu yang singkat. Kita tahu bagaimana kisah Ayub ini, dia seorang hidupnya saleh, namun pada akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan segala harta bendanya. Kalau kita berpikir bahwa Ayub ini orangnya saleh ya, tapi dia tetap masih bisa mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan luar biasa, sampai akhirnya tubuhnya itu dipenuhi dengan borok atau kusta ya, dan teman-temannya itu pun juga menjauh dari dia, bahkan menyuruh untuk mengutuk Tuhan karena sudah memberikan dia kesusahan, kesulitan seperti itu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tetap hidup dalam kesalehannya. Nah, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan memegang kehidupannya, memegang kendali kehidupannya. Dikatakan bahwa dalam Ayub 1 ayat 8 justru menuliskan betapa bangganya Tuhan kepada Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobain iblis, tapi dialah yang mengontrol segalanya. Tuhan memberi batasan kepada iblis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Ayub. Artinya bahwa saudara, bahwa Tuhan memegang kendali, Tuhan masih memegang kendali, sama seperti yang saat ini, sekalipun terjadi pandemik yang berlangsung di tengah-tengah kita, tapi percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali, Tuhan masih mengontrol segala sesuatunya. Satu hal pun juga kita bisa tangkap dari kisah Ayub ini, bahwa Ayub mengajarkan kita untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup saleh, untuk tetap hidup taat di hadapan Tuhan, sekalipun dengan keadaan yang tidak menyenangkan, sekalipun dengan keadaan susah, kesulitan, penuh pergumulan. Tapi Tuhan mau untuk kita tetap hidup mengasihi Dia, untuk kita tetap menjaga kekudusan, kesalehan kita. Meskipun kita dalam situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang susah, sulit sekalipun saudara. Dalam Ayub 1 ayat 11-12 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, kita ingin bahwa pandemik ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan kita seperti biasa lagi. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengontrol semuanya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, masih memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan tidak ada satupun hal yang terluput dari kuasa tangannya. Saudara, kalau burung-burung pipit pun tidak Tuhan lupakan, dan sehelai rambut di kepala kita itu tidak lepas dari pengawasannya, maka kebenaran itu tentu akan menenangkan hati kita bahwa Tuhan memegang kendali, Tuhan masih memegang kontrol sampai saat ini. Amin saudara. Dalam Mazmur 33 ayat 13-14 dikatakan, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Wow, luar biasa saudara ya. Kemudian saudara, yang terakhir, poin yang terakhir adalah bahwa
Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, luar biasa saudara, bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Sungguh satu penguatan yang luar biasa buat kita semua. Kita tahu bahwa efek dari pandemik ini saudara, itu banyak kesusahan yang terjadi baik dalam pekerjaan, dalam finansial dan lain-lainnya. Biasanya lebih banyak ke finansial saudara ya. Namun satu hal yang dapat menenangkan kita yaitu firman Tuhan tersebut, bahwa Ia Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapin. Ia Allah yang memberikan kita roh kekuatan bukan ketakutan. Berbahagialah kita yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 1 ayat 19 dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Oh, luar biasa saudara, artinya saudara sekalipun kesusahan terjadi di sekeliling kita, tapi janji Tuhan mengatakan bahwa kita akan memakan hasil terbaik dari negeri ini. Artinya bahwa Tuhan Allah tetap menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Ia adalah Allah Jehovah Jireh. Ia adalah Allah yang menyediakan. Asal kita tetap taat dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka segala kebutuhan kita Tuhan akan sediakan. Barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkannya. Oh haleluya saudara. Jadi saudara, mari kita fokuskan hati kita, hidup dan pikiran kita terhadap 3 hal di atas tersebut, sehingga membuat kita untuk tetap tenang selama pandemik berlangsung ini. Saudara, mari kita tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Oh, kami mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan, biarlah itu kami pelihara dalam kehidupan kami dan kami lakukan Tuhan. Buat kami terus untuk mengandalkan Engkau, buat kami terus untuk mengenal kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan jalan keluar atas semua yang terjadi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, ada sesuatu yang kita dapatkan, yang memberkati kita dan yang meneguhkan kita. Amin. Kami juga mengundang setiap kita hari Selasa nanti, jangan lupa bergabung di Zoom online jam 19.30. Di sana kita saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan ya. Maka dari itu jangan lupa jam 19.30 hari Selasa. Kita juga mengucap syukur Gereja Balikpapan City Blessing saat ini sudah memiliki satu tempat center, namanya Dream Center. Di sana kita ada satu ruangan, kita persiapkan untuk menara doa. Kita di sana berdoa, menaikkan pujian penyembahan kita. Kita semua mari datang ke tempat itu. Mungkin juga ada saudara-saudara sanak family yang membutuhkan konseling atau untuk butuh didoakan. Silahkan, tempat itu terbuka dan kita semua para pelayan Tuhan akan siap untuk melayani di sana, mendoakan setiap kita. Maka baik saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas hari ini di mana kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama agar menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu yang telah Engkau taruh dalam hati kami masing-masing. Melalui firman yang kami dengar Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur itu bertumbuh dan kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Terima kasih Bapa. Mari saudara kita bersatu di dalam doa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, dan apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Maka terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.